Shalom, selamat sore saudaraku. Senang sekali dan kita bersyukur sore hari ini kita boleh bertemu di dalam ruang pembahasan firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Hari ini judul pelajaran kita Kamis 28 Oktober 2021 adalah agama yang murni di hadapan Tuhan. Ini tidak membicarakan agama A, agama B, agama C, dan seterusnya yang murni di hadapan Tuhan, bukan. Tetapi maksudnya adalah bagaimana kita menjalankan agama kita di hadapan Allah. Bagaimana kita mempraktekkan iman kita, kepercayaan kita yang berkenan kepada Allah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Caranya bagaimana kita mengasihi? 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, hukum yang pertama adalah mengasihi Allah dengan jalan menuruti perintahnya. Apakah itu sudah cukup menjadi agama yang murni di hadapan Allah? Ayat selanjutnya di dalam Markus pasal 20 pasal 12 ayat ke-31, Tuhan Yesus memberikan hukum yang kedua. Kalau tadi yang pertama, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Siapakah sesama kita? Kita pasti ingat perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Yang dimaksud sesama kita itu bukan hanya keluarga kita, bukan hanya orang gereja kita, bukan hanya yang sesuku ya, dengan kita, tetapi orang yang tidak menyukai kita, orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, yang menghina dan sebagainya. Nah, kemudian apakah cukup dengan hukum satu dan hukum kedua? Yakobus menjelaskan sesama manusia termasuk orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang biasanya diremehkan. Mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni. Ibadah di sini bukan berarti ritual kebaktian ke gereja, bukan. Tetapi bagaimana kita menjalankan agama kita. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mungkin Anda sudah pernah bersama rombongan gereja berkunjung ke panti jompo atau panti asuhan. Kemudian Anda bersama rombongan membantu dalam bentuk sembako,
mengadakan kebaktian, membagi hadiah, dan sebagainya. Tetapi bukan itu maksudnya. Memperhatikan janda-janda dan yatim piatu adalah orang-orang yang susah. Janda sudah tidak bisa mencari uang ya. Umumnya begitu. Yatim piatu masih anak-anak. Siapa yang membiayai hidup? Mereka-mereka inilah yang perlu dibantu. Tetapi bukan hanya janda dan yatim piatu. Segala orang-orang yang marginal, yang hidupnya susah. Orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang dianggap rendah di dalam masyarakat. Itu Tuhan ingin kita apa? Memberi perhatian, membantu mereka. Nah, akhir-akhir ini di televisi kita bisa melihat sedang marak, yaitu apa? Pemberantasan pinjaman online ilegal. Ya. Mungkin Anda di dalam HP Anda pernah ditawari untuk mendapat pinjaman dengan mudah. Ya. Dengan mudah dan tanpa syarat berat, tetapi akhirnya apa? Kita bisa melihat akibat daripada pinjaman online ini. Orang menjadi depresi, orang menjadi stres, bahkan ada yang apa? Bunuh diri karena tidak kuat. Sebab mereka menagihnya, ya kita dengar beritanya, dengan intimidasi, dengan ancaman, dan segala macam. Seperti setan menawarkan kepada Hawa, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Buah itu ditawarkan, menarik dengan kata-kata yang manis. Akhirnya Hawa terjebak. Apa akibatnya? Dosa, kesusahan, penderitaan, kematian dan sebagainya. Sama dengan pinjaman online ini. Yaitu apa? Menarik tapi akhirnya mencekik. Nah, cara kerja seperti ini adalah cara kerja setan. Menarik tapi akhirnya mencekik. Nah, kalau Tuhan, bagaimana cara Tuhan? Mari kita buka di dalam buku Ulangan 24. Di sana disebutkan mengenai masalah pinjaman bagi umat Tuhan, ya. Ulangan 24 ayat 10. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Ya. Jadi kalau meminjami, jangan memaksa mengambil jaminannya. Biarkan orang itu yang menyerahkan sendiri. Beda dengan pinjol tadi ya. Diam. Nah, jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Ya, jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa, biasanya ini adalah sasaran daripada pinjaman online. Tidak ada yang bisa dijaminkan. Jangan paksa jubahnya diambil. Artinya apa? Kembalikanlah. Tidak usah pakai jaminan. Mereka sangat membutuhkan jubahnya. Kemudian, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga, haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya dia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu
menjadi dosa bagimu. Termasuk kepada bawahan kita, buruh-buruh kita, karyawan-karyawan kita. Jangan kita apa? Peras. Jangan kita apa? Tekan. Tapi kita wajib membayar sesuai dengan upahnya. Nah, itulah satu agama yang murni di hadapan Tuhan, selain menuruti hukum Tuhan, tetapi mengasihi sesama. Hukum Tuhan 10 hukum, 4 hukum yang pertama kasih kepada Tuhan, 6 hukum berikutnya kasih kepada manusia. Marilah kita yang beragama ini, selain rajin beribadah, rajin melayani, kita praktekkan bagaimana kita menghargai ataupun juga mengasihi orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk pelajaran pada saat ini, mengingatkan kami agar kami mempunyai agama yang murni, yaitu agama yang bukan ritual ataupun luar daripada penampilan kami, tapi kami boleh mempraktekkan kepada sesama kami, bahkan orang-orang yang susah, orang-orang yang sering diremehkan. Berikan hikmat akal budi dan juga kemurahan hati bagi kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.